Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, ketemu lagi di ibadah online GBI Point Square. Tidak lupa, kami tetap mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung dalam ibadah KUL. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam ibadah KUL agar dapat bergabung di 5 wilayah KUL yang ada. Rumah doa diadakan setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Berjaga-jaga 1 jam saja melalui rumah doa ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian agar dapat bergabung di dalam rumah doa. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer melalui rekening GBI Point Square di bawah ini atau melalui scan barcode di sebelah kanan saya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk kami bersatu di dalam doa bagi negara dan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami Bapa. Engkau memberkati Presiden Jokowi Tuhan dan beserta wakilnya. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus Engkau juga menyertai bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan bersatu berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan Yesus Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau juga menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Gembala rayon kami Bapak Budianto Totong Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus gembala di tempat ini Tuhan Bapak Pendeta Suardi Tuhan. Beserta wakil dan kedua penatua yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan Yesus Engkau selalu menyertai dan menuntun mereka Tuhan untuk selalu berada Tuhan Yesus di dalam jalan-Mu Bapa, untuk selalu banyak memenangkan jiwa juga bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan Yesus berdoa bagi setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia,
Walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam kasih dan anugerahnya Tuhan. Mari siapkan hati, terutama pikiran kita, untuk boleh menyembah Tuhan, menghadap hadiratnya yang kudus, sebab sungguh Dia baik. Semua hanya ada karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan Yesus, cuma itu Tuhan yang kami inginkan Tuhan. Menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga saat Engkau datang kedua kali, Engkau akan berkata kepada kami semua, mari hambaku yang setia, masuklah ke dalam rumahku. Cuma itu Bapa yang kami rindukan Tuhan. Cuma itu yang kami rindukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Gak ada yang lain Tuhan, melebihi siapapun juga Tuhan Yesus. Cuma Engkau yang kami percaya, yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain Tuhan, andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus. Yesus, tiada lain yang ku andalkan Tuhan. Hanya Kau Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan Yesus yang kami andalkan Tuhan, yang kami andalkan Tuhan. Kiara laba takara laba yana se, kiara laba takara laba yana se, kiara laba takara laba yana se, koria laba takara laba yana se. Yesus, Kau yang kami puja, Yesus yang Kau kami sembah, sebab Kau layak dipuja, sebab Kau layak disembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiara labayana shikara labayana se, kiara labata kara labayana koria labayana se. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Koria labata kara labayana shikara labayana se. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami yang kudus, Allah kami yang kudus. Kaulah Tuhan kami. Ora lapayana shikara labata kara labayana sikara labayana se, kiara labata kara labayana shikara labata kara labayana se. Ora labata kara labayana sikara labata kara labayana se, kiara labata kara labayana sikara labayana se. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Yesus. Kiara labata kara labayana sikara labayana se, kiara labayana sikara labayana se.
forever, Lord. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahta-Mu, ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, Tuhan. Engkau kudus, kuduslah Engkau, Tuhan. Holy are you, Lord. Tiada yang seperti-Mu. Kami menyembah-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama. Katakan saudaraku, Engkau kudus, kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, kuduslah Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kau kudus, kudus, yes you are Lord. Mulialah. Katakan lagi, Engkau kudus, kuduslah Kau Tuhan Yesus. Engkau kudus, for there is no one like you. Tiada yang seperti-Mu. Kau ku puja, Kau ku sembah. Kudus, kuduslah Kau. Mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya, Tuhan. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahta-Mu, ya Tuhanku, ku serahkan diri. Nyatakan ini saudaraku, ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahta-Mu, ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. I do love you, Lord. Di hadapan tahta-Mu, ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya. Ku kan bermazmur selamanya sampai akhir, Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahta-Mu, tahta-Mu, ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Aku mau bermazmur terus, Tuhan. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahta-Mu, ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu, ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus,
Yes, you are holy Lord, you are holy Lord, and there's no one just like you. Engkaulah Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak terima pujian dan sembah kami. Kami menyembah-Mu bukan supaya kami diberkati, tapi kami menyembah-Mu karena Engkau layak menerimanya. Engkau kudus. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, batin kita untuk boleh diberkati dengan pengajaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini sembah sujud kami Tuhan, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami naikkan doa, sembah dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan. Haleluya saudara, yang kasih nama Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kembali kita boleh beribadah dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita kesatuan hati, kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Kalau kami boleh beribadah Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Dan biarlah Engkau berkenan kepada setiap pujian dan penyembahan kami. Pada hari ini Tuhan, kami membuka hati kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dan biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh semakin berjalan, menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, sangat terasa sekali saudara, kita sudah masuk dalam 1 tahun saudara, kita beribadah secara online karena pandemi COVID-19 ini. Dan kenapa saya bilang sangat terasa saudara? Karena ada beberapa orang bilang gak terasa, saya bilang terasa saudara. Kenapa terasa? Karena pandemi ini selama setahun ini sangat dirasakan bagi banyak orang, siapapun itu dari berbagai golongan. Banyak hal yang berubah saudara, pola ibadah kita sedang berubah saudara. Dari yang onsite kepada online saudara. Dari mulai anak-anak sekolah, bekerja, semua berubah saudara. Bahkan perubahan itu ada yang merempet kepada hal-hal yang ekonomi, sosial. Ada banyak yang harus mencari pekerjaan. Ada banyak kita tidak bisa berinteraksi secara ketemu, secara sosial saudara. Dan hari ini saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, semua karena pertolongan Tuhan, amin. Kita masih boleh beribadah, kita masih boleh berdiri saat ini, itu karena Tuhan itu menyertai setiap kita. Tuhan baik sama kita, amin. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, tema khotbah hari ini adalah jangan lupakan Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang membuat orang lupa sama Tuhan. Ada banyak perkara yang membuat kita menjadi lupa sama Tuhan. Dan mari hari ini kita baca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, memberikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan
untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, nas ini berbicara bagaimana Allah mengingatkan pada bangsa Israel, saudara. Bagaimana bangsa Israel akan sampai kepada setiap janji Tuhan. Apa itu tempat yang baik, peternakan yang baik, segala yang baik, saudara. Dan hari ini saudara, kalau kita ada dalam kondisi dalam pandemi ini, ada dua kategori orang, saudara. Ada orang yang survive, saudara, sehingga pandemi ini membuat dia justru bilang begini, saya waktu pandemi justru lebih diberkati, saudara. Saya waktu pandemi usaha saya tambah maju, saudara. Tapi ada sebagian orang yang waktu pandemi harus bersusah payah, saudara. Berjibaku untuk keluar dari permasalahan secara ekonomi pada khususnya. Dan saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, dalam ilmu kedokteran ada sebuah penyakit yang disebut amnesia, saudara. Amnesia ini sebuah penyakit yang membuat seseorang menjadi lupa. Dan waktu saya searching, saudara, tentang amnesia ini, ternyata amnesia terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu kategori anterograde. Jadi anterograde ini adalah sebuah sakit amnesia yang membuat seseorang itu lupa terhadap apa yang baru terjadi. Bisa jadi mungkin baru seminggu, sebulan, tapi jaraknya nggak jauh, saudara. Jadi hal-hal yang baru dialami dia lupa, saudara. Jadi kalau ada orang yang amnesia baru-baru ini disebut amnesia retrograde, saudara. Yang kedua itu anterograde, saudara. Lalu yang kedua amnesia retrograde. Retrograde ini adalah sebuah amnesia yang dia lupa karena apa? Karena dia melupakan hal-hal masa lalunya. Bisa jadi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi kalau orang yang seperti ini bilang begini, kamu kan dulu satu kantor sama saya. Dia bisa bilang begini, masa sih aku gak ingat apa-apa tuh, kamu siapa ya? Lalu yang ketiga adalah amnesia parsial, saudara. Amnesia ini adalah amnesia di mana dia lupa hal yang baru maupun yang lama, saudara. Dan ini disebut amnesia yang cukup parah, saudara. Kenapa yang kita bisa pelajari tentang amnesia ini? Sebagai orang percaya, ternyata kita tanpa sadar pernah mengalami amnesia secara rohani. Kita mengalami amnesia secara rohani, kita lupa terhadap hal-hal yang rohani. Kita lupa terhadap Tuhan akhirnya, saudara. Kita mulai lupa baca Alkitab. Kita mulai lupa beribadah. Oh, saya lupa hari ini ibadah. Kita mulai lupa melakukan hal-hal yang firman Tuhan katakan, saudara. Dan ujung-ujungnya kita lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bagaimana kita untuk tidak melupakan Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus, ada 2 hal yang membuat kita menjadi lupa terhadap Tuhan, saudara. Yang pertama dikatakan kesuksesan. Kesuksesan bisa menjadi seseorang itu lupa, saudara. Kenapa? Karena kesuksesan bisa menimbulkan orang itu menjadi lebih serakah dan tinggi hati. Yang kedua kemalangan, saudara. Kemalangan bisa membuat orang menjadi marah. Waktu dia marah, dia mulai menyalahkan kondisi. Dan ujung-ujungnya dia menyalahkan apa? Dia menyalahkan Tuhan, saudara. Dan hari ini saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, dimanapun posisi kita, kita dalam keadaan sukses atau dalam keadaan kemalangan, masihkah kita ingat bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita? Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, saya tertarik kepada tulisan seorang hamba Tuhan pada masa abad ke-15. Dia menulis bagaimana seorang petani yang semula adalah orang yang murah hati, saudara. Petani inilah petani yang sangat murah hati, dia senang menolong, dia hidup sederhana, saudara. Singkat cerita, iblis berusaha menjatuhkan dia dengan kemalangannya, tapi dia tetap bertahan, saudara. Dia tetap bertahan, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap murah hati, saudara. Pada masa paceklik dia menolong temannya. Dan iblis punya strategi yang lain ternyata, saudara. Jadi kalau ada istilah, mungkin sebuah ilustrasi, saudara. Sidang iblis, saudara, untuk terhadap orang ini.
Satu iblis bilang begini, kamu salah. Kalau kamu kasih dia susah, dia makin cari Tuhan. Dia makin mencari pertolongan dari Tuhan. Coba buat dia senang, buat dia sukses. Maka apa yang terjadi? Dia akan muncul sifat serakah dan tinggi hati. Dan apa yang terjadi saudara? Iblis melakukan aksinya. Iblis melakukan aksinya, dia berikan kesuksesan kepada bapak petani ini. Ini petani gandum saudara. Petani gandum ini singkat cerita sukses saudara. Pada saat masa paceklik di mana semua orang banyak yang susah, banyak orang yang tidak sukses, banyak orang yang gagal panen, dia berhasil saudara. Dia berhasil dan makin lama makin kaya lah orang ini. Makin lama makin sukses lah orang ini. Dan gak sampai situ. Iblis taruh ide-ide berlian untuk semakin sukses. Apa itu? Iblis taruh bagaimana dia menciptakan minuman yang namanya vodka saudara. Dan ternyata saya baru tahu vodka itu terbuat dari gandum saudara. Nah, apa yang terjadi saudara? Dia menciptakan sebuah ide untuk membuat vodka dari gandum-gandumnya. Dan apa yang terjadi? Vodka ini menjadi semakin berhasil dan laku di pasaran saudara. Dan semakin hari semakin kaya. Sampai satu peristiwa, dia minum sendiri vodka itu, dia mabuk saudara. Dan dia mulai menarik Tuhan. Menarik orang-orang yang pernah berhutang pada dirinya. Dia mulai mencaci maki orang-orang yang pernah dia tolong saudara. Supaya mengembalikan apa yang dia pernah perbuat. Apa yang terjadi? Dia semakin serakah untuk semakin kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Lalu dia semakin tinggi hati saudara. Dia semakin merasa bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Dia merasa tinggi hati karena apa? Karena dia merasa apa yang dia raih itu karena apa yang dia perbuat. Apa yang dia bisa capai hari ini adalah karena apa yang dia pikirkan, karena apa yang distrategikan saudara. Ternyata iblis sukses membuat dia jatuh dan lupa sama Tuhan. Iblis berhasil membuat dia lupa terhadap bagaimana dia berharap sama Tuhan. Sifat yang tadinya murah hati, sifat yang tadinya bergantung sama Tuhan, sifat yang tadinya dia senang menolong, hari ini dia menjadi pribadi yang serakah saudara. Hari ini dia menjadi pribadi yang tinggi hati saudara. Dan hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana kita untuk tidak melupakan Tuhan. Yang kedua, yang strategi yang dipakai adalah kemalangan saudara. Ingat saudara, waktu setiap orang dihimpit oleh masalah demi masalah, kemalangan demi kemalangan, apalagi banyak pandemi, banyak yang mengalami sebuah kemalangan. Kita mulai marah saudara. Kenapa? Karena waktu kita menantikan janji Tuhan, waktu kita menantikan jawaban untuk permasalahan kita gak ketemu saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi marah saudara. Apa yang terjadi? Mungkin pertama kali ini salahkan kondisi. Ini gara-gara kantor saya ini gara-gara teman saya ini gara-gara pandemi ini, dan ujungnya menyalahkan siapa? Tuhan. Tuhan mana Tuhan? Mana Tuhan engkau gak tolong saya? Mana Tuhan engkau tidak melepaskan saya? Sehingga kita lupa bahwa Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang senantiasa rindu untuk menolong engkau dan saya saudara. Nah, hari ini saudara, ada dua penyebabnya. Karena sukses yang menimbulkan keserakahan tinggi hati. Atau yang kedua, karena kemalangan yang membuat marah dan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Di mana kondisi kita saudara? Dan hari ini kita mari sama-sama kita cek saudara. Saya ada di posisi karena saya marah atau karena saya lupa karena apa yang berkat yang saya terima sampai hari ini. Dan saudara, kita akan belajar sama-sama dari ulangan ini. Apa yang kita harus lakukan untuk kita tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari, dari mulai pagi, siang, sore, sampai malam, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, bahkan berganti tahun. Saudara, yang pertama saudara, saya melihat bagaimana Tuhan memperingatkan bangsa Israel apa? Dengan istilah mawas diri. Ulangan 8 ayat 11 bilang begini, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Tuhan tahu bahwa setiap manusia punya potensi jatuh dalam namanya lupa sama Tuhan. Baik itu oleh karena kesuksesan ataupun karena kemalangan.
Karena itu Alkitab mencatat supaya engkau dan saya untuk mawas diri, saudara. Hati-hati itu berbicara mawas diri. Dan saudara, ini yang keren, saudara. Bahasa Ibrani yang dipakai untuk hati-hati adalah hishamar, saudara. Hishamar itu berbicara satu sikap yang memperhatikan dengan seksama, saudara. Satu sikap yang mengobservasi, satu sikap yang selalu mengintrospeksi, saudara. Benar, saudara. Coba kita cek hari-hari ini. Ada nggak kita mulai hati-hati dalam kehidupan kita? Karena orang yang hati-hati akan apa? Akan memperhatikan apa yang diperbuat. Baik apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan. Dan saudara, maka apa yang terjadi? Orang yang hati-hati pastilah dia baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dia butuh tuntunan firman Tuhan. Orang yang hati-hati pastilah setiap hari sering mengintrospeksi dirinya dan menjadikan firman Tuhan sebagai cermin kehidupannya. Saya hari ini gimana ya? Bapak Ibu sekalian kasih nama Tuhan Yesus, ingat. Perkara dua yang dapat melupakan, yaitu sukses dan kemalangan. Coba cek. Coba cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita sudah berhati-hati, saudara? Adakah kita mawas diri? Karena mawas diri atau hati-hati ini akan cenderung sampai kepada yang namanya ketaatan, saudara. Saudara nggak bisa bilang begini, saya mawas diri hari ini, tapi besok enggak. Mawas diri itu harus setiap hari, saudara. Karena itu gini, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Waspada itu bicara satu sikap kita yang selalu waspada, selalu berhati-hati. Dan hari ini saudara, coba cek kehidupan kita. Adakah karena kesuksesan kita tidak berhati-hati? Apa Pak? Mulut kita seringkali merendahkan orang lain. Coba cek saudara. Coba cek apakah dengan keadaan kita hari ini kita masih mawas diri, saudara. Karena apa yang terjadi? Orang yang mawas diri artinya dia gini, dia tidak lagi mempersiapkan dirinya. Dan ciri yang paling gampang adalah orang yang gak mawas diri adalah dia tidak lagi rindu untuk baca firman Tuhan. Maka ada lagunya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pak, ngerenungkan firman-Nya siang dan malam. Bacanya kapan? Pagi kau baca. Waktu pagi kita memulai aktivitas kita baca firman Tuhan. Setiap hari, saudara. Dan waktu engkau baca firman Tuhan itu, renungkan dalam setiap perbuatan kita. Renungkan dalam setiap aktivitas kita. Perkataan dan perbuatan. Siang, sore, malam. Sampai malam kita kembali lagi, kita mengevaluasi. Tuhan, apakah saya sudah mawas diri? Satu hari ini yang saya lakukan, Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan tolong saya. Sehingga saya dalam setiap langkah saya satu hari ini, setiap perkataan saya satu hari ini, setiap pikiran saya satu hari ini, Tuhan Engkau jagai. Sehingga saya tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, saudara, engkau dalam keadaan sukses, engkau dalam keadaan malang. Mari kita cek. Adakah kita mawas diri sebagai bukti bahwa kita tahu Tuhan menyertai kita? Adakah engkau dan saya mawas diri dan tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita? Setiap hari, saudara. Day by day, saudara. Saudara nggak bisa kita mawas dirinya sewaktu-waktu, nggak bisa. Karena pencuri datang pada saat waktu yang tidak ditentukan, saudara. Dia akan mencuri damai sejahtera saudara. Dia akan mencuri iman saudara. Dia akan mencuri apa yang telah saudara lakukan selama ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya berdoa saudara, hari ini mari cek hati kita. Adakah saya mawas diri, saudara? Seperti Ulangan 8 ayat 11. Saudara, Tuhan tahu betul, sehingga Ulangan 8 ayat 11 sampai 13 itu berbicara apa yang kita punya, saudara. Dan inilah yang sering kali dipakai sehingga kita tidak lagi mawas diri, saudara. Jadi yang pertama, untuk engkau dan saya tidak melupakan Tuhan adalah mawas diri. Apa yang saya harus lakukan untuk mawas diri? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, terus berdoa setiap hari.
Karena kata mawas diri seperti saya katakan, hisamar itu berbicara apa? Memperhatikan dengan seksama, mengobservasi saudara. Kita observasi hidup kita. Sehingga hari lepas hari hati kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Sehingga hari lepas hari kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai engkau dan saya. Amin saudara. Ini yang pertama, mawas diri. Yang kedua saudara, Alkitab mencatat dalam Ulangan adalah apa? Jangan tinggi hati. Ulangan 8 ayat 14 bilang begini, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Pak, tinggi hati itu biasanya hanya menimpa orang yang kaya, Pak. Siapa bilang? Pak, tinggi hati itu hanya menimpa orang-orang yang sukses, Pak. Siapa bilang? Tinggi hati itu bukan berbicara bagaimana tentang apa yang kau miliki. Tinggi hati itu berbicara tentang apa? Respon saudara terhadap apa yang menempel pada saudara. Saya ulangi, tinggi hati tidak berhubungan dengan apa yang saudara miliki. Tapi tinggi hati berhubungan dengan apa? Respon saudara terhadap apa yang saudara miliki. Kalau saudara punya mobil itu baik, saudara kaya itu baik. Waktu saudara merespon dengan benar itu baik saudara. Tapi waktu merespon gini, lihat tuh tangga sebelah, Allah, baru punya mobil jenis merek A aja udah sombong. Lihat kita, mobil kita jauh lebih hebat. Engkau sudah tinggi hati saudara. Engkau sudah tinggi hati. Pak, itu kan kalau punya mobil, kalau nggak punya mobil sama saudara. Saudara pernah dengar waktu ada mungkin lagi kumpul-kumpul ya, atau lagi ada orang yang datang untuk curhat, untuk mengeluarkan apa ceritanya bagaimana hari-harinya. Singkat cerita, dalam sebuah komunitas, ya, sebuah komunitas seorang leader bilang begini, ayo siapa yang mau bercerita, siapa yang mau bersaksi dan siapa yang mau didukung doanya. Lalu ada satu peserta komunitas datang, iya Pak, mohon doanya karena hari-hari ini kami sekeluarga dalam keadaan di mana kami mengalami sebuah kesusahan Pak. Kami rindu didoakan. Kenapa? Ya kan? Iya Pak, kami lagi kehilangan pekerjaan dan ada beberapa hal yang harus kami bayar. Kami belum bisa tapi kami percaya, mohon doakan Pak supaya Tuhan buka jalan lalu kami dapat keluar dari masalah ini. Nah, lihat. Orang yang sombong tinggi hati. Satu peserta dalam komunitas itu muncul lagi. Dia bilang begini, Pak, itu Pak belum seberapa Pak. Dia mah baru kehilangan pekerjaan Pak. Lah saya Pak, udah kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, kehilangan semuanya Pak. Saya ditinggal Pak. Lihat betapa sombong dan tinggi hatinya dia. Artinya gini, masalah yang dialami itu membuat respon dia gak benar. Dia mengagungkan permasalahannya. Kalau yang tadi mengagungkan hartanya, yang ini mengagungkan permasalahannya. Jadi saudara, tinggi hati itu tidak berbicara tentang kaya aja. Orang miskin aja ada yang tinggi hati kok. Jadi hari ini kita belajar gini, oh iya ya, coba cek hari lepas hari. Kita ada di posisi yang mana nih? Di posisi membandingkan apa yang kita miliki dengan kemewahan kita, dengan berkat kita, atau kita membandingkan permasalahan kita dengan permasalahan orang lain sehingga kita bilang ini, itu belum seberapa, masalah gue jauh lebih berat, masalah gue jauh lebih dahsyat. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, Alkitab mencatat jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Karena orang yang tinggi hati cenderung akan melupakan Tuhan. Amin. Dan saya catat ada 4 ciri-ciri orang tinggi hati. Yang pertama, dia mudah marah kalau ditegur saudara. Dia mudah marah kalau tegur. Orang yang dalam berkat tuh, jangan gitu bro, ya kan, jangan gitu dong katanya. Dia bilang, kok jadi lu yang sensi? Kalau susah-susah aja deh katanya. Marah saudara. Sama orang yang tinggi hati karena permasalahan, jangan gitu bro, ya kan. Kita sama-sama dukung dong katanya. Enggak usah ngeluh gitu dong, baru segitu aja masalahnya udah ngeluh. Lah gua aja lihat, masalah segini besar gua gak ngeluh tuh. Padahal itulah tinggi hati. Itu sikap dia marah saudara. Yang kedua,
Orang tinggi hati merasa paling benar, saudara. Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Saya ingat bagaimana waktu ada seseorang bilang begini. Makanya lu susah sih karena lu tuh mungkin lu kurang berdoa kali. Lu susah sih karena lu kurang beriman kali. Lihat. Dia merasa dia diberkati karena dia merasa lebih berdoa dibandingkan orang itu. Dia merasa diberkati karena apa? Karena dia merasa lebih banyak baca firman dari orang itu. Kalau belum tentu. Orang itu juga baca firman Tuhan. Karena kita tahu terkadang Tuhan izinkan sebuah permasalahan untuk engkau dan saya memperoleh sebuah ketukaran dan semakin bergantung sama Tuhan. Itu dari sisi orang yang diberkati. Orang yang bermasalah dengan permasalahan juga sama, saudara. Dia merasa paling benar, dia merasa sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga ketemu orang dia merasa gini, enggak kok, gue udah benar. Coba cek, kalau engkau mulai merasa paling benar dari teman saudara, di antara keluarga, mungkin istri lagi kasih pendapat, kita merasa paling benar sebagai suami, jangan-jangan kita udah tinggi hati. Dan cenderungnya orang tinggi hati yang melupakan Tuhan. Yang ketiga, ciri orang tinggi hati tidak mau minta maaf, saudara. Dia kok yang salah, buat apa saya yang minta maaf? Padahal perkataannya membuat sakit orang lain. Padahal waktu dia mau perbandingkan sesuatu, itu sudah tinggi hati, dia salah, saudara. Dan cenderung tidak mau minta maaf duluan. Coba kita cek hati kita. Adakah kita mulai tinggi hati terhadap apa yang melekat pada kita, baik secara berkat maupun secara kemalangan? Yang keempat cirinya adalah pengen jadi perhatian. Coba cek, ya. Ini cek aja nih, ini cek. Ini mungkin sering kali saudara lihat di berbanyak tempat. Orang yang tinggi hati cenderung mau supaya dia jadi sosok yang diperhatikan oleh sekelilingnya. Contoh. Kalau orang tinggi hati dengan berkat, waktu dia punya jam tangan bagus, waktu dia punya berlian yang bagus, dia mau semua orang memperhatikan keberadaannya. Waktu dia angkat tangan tinggi-tinggi dengan melebarkan tangannya. Dan sengaja tuh, dia kasih unjuk saudara, dia kasih unjuk tangannya sama jamnya. Supaya apa, orang lihat, wih itu jamnya sama cincinnya keren saudara. Wih, rohani sih dia mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan, tapi motivasinya, responnya dia mau supaya dia jadi perhatian orang lain. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, wih sedap. Tapi tangannya begini, selamanya, supaya dilihat tangannya penuh dengan emas dan berlian, saudara. Sama. Orang yang lagi bermasalah juga kadang-kadang maaf. Supaya dia jadi perhatian dari teman-teman yang lain. Dia cerita dilebay-lebayin, iya sih Pak. Masalah saya berat banget Pak. Padahal masalah gak berat saudara. Tapi supaya dia jadi perhatian, dia berusaha memblow up masalahnya. 1, 2, 3, 4. Oh dia bilang gini, saya sudah begini dan begini. Tapi hasilnya sama dan tidak menemui jawaban Pak. Dua-duanya sama saudara. Kondisi yang berbeda tapi sama-sama pengen jadi perhatian. Nah, saya berdoa kita tidak ada di ciri ini. Amin. Tidak marah, tidak merasa paling benar, mau minta maaf dan tidak mau jadi perhatian orang lain. Yang ketiga saudara, ini yang terakhir saudara. Yang bertiga adalah bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang memberikan kekuatan. Apa yang kita lakukan untuk kita tidak melupakan Tuhan adalah setiap hari kita harus bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena sebetulnya kalaupun engkau kaya, kalaupun engkau diberkati, itu apa? Karena engkau diberi kekuatan sama Tuhan untuk meraih kekayaanmu, untuk meraih kesuksesanmu. Dan kalaupun kau ada di kemalangan, dengar baik-baik, Tuhan yang memberikan kekuatan dan saya kekuatan untuk kita berdiri sampai hari ini dan kuat saudara. Karena itu Ulangan 8 ayat 18 bilang begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menegakkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus, engkau dan saya dalam kondisi diberkati itu baik. Engkau dan saya dalam kondisi kemalangan itu juga baik. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan memberi engkau dan saya kekuatan untuk engkau dan saya meraih berkat itu, untuk dapat berkat itu. Dan yang kedua, waktu engkau dan saya dalam kemalangan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi engkau dan saya kekuatan untuk berdiri, saudara. Engkau dan saya diberi kekuatan untuk melewati masa-masa yang susah. Nah, hari ini saudara, mari kita cek hidup kita. Mari kita cek hari-hari kita. Adakah kita mulai lupa sama Tuhan? Adakah kita masih mengingat Tuhan dalam setiap hari kehidupan kita? Yang pertama apa? Waktu engkau mawas diri, sebenarnya engkau tidak melupakan Tuhan. Waktu engkau punya sikap rendah hati, enggak sombong, engkau tidak melupakan Tuhan. Yang ketiga, waktu engkau bergantung sebenarnya sama Tuhan, apapun kondisimu, saya mau bilang engkau tidak melupakan Tuhan. Engkau dan saya mengingat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, hari ini saudara, kalau kita sudah mulai lupa berdoa, kalau kita sudah mulai amnesia secara rohani, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni saya. Karena seringkali kelupaan kalau tidak diobati, engkau dan saya akan hanyut dalam satu kondisi terus menerus. Dan itu akan membentuk saudara saya semakin lupa. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Karena sebetulnya waktu engkau dan saya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan orang lain, kita lupa ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Kita lupa ada kekuatan Tuhan yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu sekalian, kasih nama Tuhan Yesus, mari hari ini datang sama Tuhan dan bilang begini, aku tidak lupa Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong saya sehari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, bahkan bertahun-tahun yang lalu, maka saya mau bilang begini, Tuhan, Engkau Allah yang sama yang menolong saya hari ini, esok dan yang akan datang. Kalau Tuhan yang memberi saya kekuatan sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, sebulan lalu, setahun yang lalu, maka Tuhan yang sama yang memberi saya kekuatan hari ini, esok dan akan datang. Sehingga saya mau bilang, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan saya. Amin saudara. Mari saudara dudukkan kepala, kita berdoa. Datang sama Tuhan. Setiap saudara yang rindu mengalami sebuah pemulihan, karena tanpa sadar kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, engkau dapat mengangkat tanganmu dan menaruh tanganmu di dada dan bilang, Tuhan, saya berdoa. Saya minta ampun karena saya melupakan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, hari ini mari saudara yang kasih nama Tuhan, engkau taruh tanganmu di dada. Dan kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau jamah hati kami. Ini berdoa mengucap syukur firman-Mu hari ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan terhadap apa yang kami alami menjadikan kami lupa akan Engkau. Ini berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami bertobat. Dan kami sungguh-sungguh percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang berikan kami kekuatan Tuhan untuk hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berdoa biarlah mulai hari ini kami berdoa, Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Yang berjanji Tuhan kami mau hidup mawas diri Tuhan. Kami mau berjanji Tuhan kami memiliki sikap yang rendah hati. Dan kami berjanji kami mau Tuhan bergantung penuh sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati umat-Mu. Dan mulai hari ini biarlah Tuhan kekuatan yang datang daripada Engkau, itu yang berikan kami kekuatan untuk kami meraih berkat Tuhan. Untuk kami boleh berdiri dan bertahan Tuhan, sampai setiap kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terus berkati. Shalom. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Umat dikasih Tuhan,
Terimalah berkat sukacita yang berlimpah-limpah, berkat dari Tuhan yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada sering tercurah menyertaimu, memberkatimu memasuki tahun 2021 ini penuh dengan tantangan dan penuh dengan anugerah bersama dengan Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita.